Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay kesana lagi channel Yatisam Official guys. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian guys? Kayak Yatisam alhamdulillah sudah sehat ya guys. Terima kasih yang udah doain Kak Yatisam ya guys ya. Semoga kalian juga sehat-sehat ya guys ya. Nggak apa-apa, memang apa namanya masanya lagi flu ya guys ya. Ingat ya guys ya, yang jaga anak nih, hati-hati. Kalau misalkan terlalu panas, ini bisa juga mengakibatkan kemo ya guys ya, atau bersin-bersin ya guys ya. Makanya yang jaga anak harus bisa mengatur suhu badannya ya guys ya. Kalau misalkan terlalu panas ya kasih singlet itu ya, biar nggak kepanasan. Ya tapi kalau di rumahnya pakai AC ya nggak jadi masalah sih. Buat teman-teman kita yang di rumah sakit, semoga segera sehat ya guys ya. Teman-teman kita yang masih kesulitan, semoga Allah mudahkan. Pokoknya semangat buat kita semuanya. Hari ini kalian bahas apa? Bahas cerita ya guys ya, dimana pekerja migran ini kelolosan ya guys ya, teledor atau gimana gitu. Nah dia ini dimarahin habis-habisan sama majikannya dikarenakan dikirainya mengajari anaknya untuk mencuri di supermarket. Kok bisa? Ini juga warning kepada kita-kita ya guys ya, yang sering membawa anak yang kita jaga untuk sama-sama berbelanja, apalagi masa-masanya 4 tahun, 3 tahun ya guys ya, 5 tahun ya guys ya, yang lagi aktif-aktifnya ya guys ya. Buat kalian yang bawa anak yang kalian jaga ke supermarket, hati-hati ya, dicek dulu barang belanjaannya sebelum kalian meninggalkan. Nah ini termasuknya pekerja migran ini masih selamat guys. Karena apa? Karena nggak bunyi barang yang yang nggak tahu, yang belum dibayar sampai rumah guys. Ternyata anaknya itu menyelipkan banana di baby care-nya ya guys ya, atau di kereta bayinya. Nggak tahu ini pekerja migrannya, sampai rumah baru tahu ternyata di bawahnya itu ada pisang 5 biji. Oke, yuk. Kemarin malam guys, namanya Mbak Tuti. Mbak Tuti ini memang di rumahnya ini tidak ada singsangnya, itu kerja ya, sibuk ya guys ya. Jadi Mbak Tuti ini menghandle anak untuk sekolah, makannya. Jadi anak ini hidupnya ini banyak sama Mbak Tuti. Nah, singkat cerita guys, anaknya ini memang tipikal anak yang aktif gitu, nggak mau diem. Jadi pas Mbak Tuti beresin bagian TV, lari ke kamar maminya, naik itu ke tempat tidur. Jadi kan berantakan lagi ya guys ya. Nah, lari lagi ke ke sofa saat Mbak Tuti ini beresin kamarnya. Ya mau sampai kapan nggak beres-beres ya guys ya. Itu memang resikonya menjaga anak. Tapi kayak saya ini kasih tips ke kalian. Kalau anak seperti itu, nah caranya dia disuruh tidur dulu ya guys ya. Siang ini ada waktu jadwalnya dia tidur, supaya dalam waktu 1 jam 2 jam dia tidur, kamu bisa beresin. Kalau nggak, tunggu dia sekolah kamu baru beresin, biar nggak buang-buang tenaga ya guys ya. Nah oke, lanjut lagi. Jadi tipikal anak ini memang sukanya bermain terus sama Mbak Tuti. Ya kalau kayak gitu kan nggak kelar-kelar ya, kayak aduh pokoknya dia stres kalau jaga anak. Nah pas kebetulan Mbak Tuti ini nganterin anak sekolah, jemput. Salahnya Mbak Tuti ini memang nggak belanja dulu gitu saat anaknya sekolah. Jadi pas anaknya dijemput sekolah, ini langsung pergilah ke supermarket. Nah pergi ke supermarket, belanjalah kebutuhan yang habis ya guys ya. Ambil minyak, ambil gula, garam gitu ya guys ya. Nah dalam nggak pantauan Mbak Tuti, anak ini nih mungkin dalam baby care-nya itu bisa mengambil barang-barang gitu ya guys ya. Termasuknya anak ini ngambilnya pisang. Nih pinternya si anak, pisang itu ditutupin guys, ditaruh di bawah baby care-nya terus ditutupin. Jadi memang anak ini jahil ya guys ya, mau ngerjain Mbak Tuti. Ya Mbak Tuti ya nggak tahu gitu ya guys ya, belanjaannya ya bawa keranjang gitu, nggak tahu kalau misalkan anak ini naruh gitu. Nah untungnya sih si anak ini cuma ngambil pisang aja ya guys ya, yang nggak ada barcode-nya gitu. Nah pas bayar, Mbak Tuti ini taruhlah semua belanjaannya, udah tut selesai, nggak ketahuan ada pisang di bawah yang diambil oleh anaknya. Akhirnya pulanglah Mbak Tuti ini sama anaknya ke rumah. Pas nyampe rumah kan dielap ya baby care-nya kan, setiap habis pulang itu kan dielap gitu ya guys ya. Pas dielap terkejut tuh Mbak Tuti, loh ada pisang, ini pisangnya pisang Waihong ini. Akhirnya aduh takut dipoking katanya guys. Akhirnya telepon Kak Isam, Kak Isam tolong angkat. Kenapa kamu? Ini Kak Isam ada ini ada pisang di bawah baby care-nya ini anak. Tadi anak itu nggak tahu, sumpah demi Allah Kak Isam, saya itu nggak tahu kalau anak itu ngambil pisang. Ya wis tenang. Tapi posisinya sekarang saya harus masak Kak, jadi nggak bisa balik ke Waihong lagi, gimana ya? Udah kan jauh guys, rute ke Waihong itu memang jauh. Ya wis, kamu besok
ngomong sama majikanmu kalau misalkan anaknya ngambil pisang, terus gimana kalau misalkan kata dadaimu suruh balik dibayar, ya kamu balik dibayar gitu ya. Nah oke guys, setelah itu besok paginya memang nih maminya tuh semalam itu memang pulangnya jam 11 malam, jadi belum sempet ya guys ya. Paginya Mbak Tuti ini bangunlah tidur karena memang kepikiran 5 pisang takut dipokeng. Nah akhirnya Mbak Tuti ini berani tuh, dadanya habis gosok gigi ngomong, "Dadai mau isi." "Iya kenapa?" katanya. Dadanya tuh biasa nggak biasanya ini Tuti ngajak saya ngobrol pagi ya, kecuali mau pinjem uang. Enggak bercanda. Akhirnya ngomong lah tuh sama si dadanya, "Dadai, semalam itu saya beli belanja kan, ini resitnya. Terus ada pisang di baby care." Si baby itu ya kan walaupun umurnya 2 tahun 3 tahun kan tetap aja manggilnya baby ya guys ya. Si baby itu nyelapin pisang di baby care. Saya nggak tahu dan ini belum dibayar. Gimana ya? Akhirnya dadanya nih ya, karena mungkin moodnya pagi-pagi ini lagi buruk ya guys ya. "Kamu ini nggak teliti jaga anak. Udah tahu ini ada pisang, kenapa kamu nggak cek dulu ini barang belanjaan kamu? Kamu ngajarin anak saya jadi pencuri apa?" Aduh kayak Tisam, saya dimarahin pagi-pagi. Dikirainya saya ngajarin anaknya jadi pencuri. Masa iya saya mau ngajarin anaknya jadi pencuri? Terus akhirnya, "Lain kali kalau misalkan kayak gini lagi, awas aja kamu." Dia langsung kayak gitu guys. Aduh jadi nambah stres nih gara-gara pisang 5 ya guys ya. Oke, jadi sekarang Mbak Tuti ini dalam keadaan ya wis lah kak, saya pasrah aja. Oke yuk kita bahas kasusnya Mbak Tuti. Oke guys, memang kasus ini tuh sepele ya guys ya, tapi berbahaya. Jadi kalian kalau misalkan bawa anak kecil untuk berbelanja ke supermarket, sebelum bayar dicek dulu. Kalau misalkan memang kamu bawa baby care, cek dulu tuh di selapan-selapan. Takutnya ya guys ya, karena anak kamu itu melihat coklat, jadi diambil coklatnya ya guys ya. Karena biasanya anak kecil itu diprotektifin sama maminya, nggak boleh makan permen, nggak boleh makan coklat. Jadi ada timbul rasa pengen makan gitu, yang ngelihat coklat kayaknya pengen. Nah karena anak ini sering dilarang sama orang tua dan dilarang sama cecenya, jadi keinginan hasrat untuk memakan itu tuh ada, makanya tuh jahil anak itu kadang bawa ambil ya guys ya. Nah posisinya ini Mbak Tuti masih beruntung anaknya ngambil pisang ya guys ya, yang nggak ada barcode-nya. Karena kalau belanja pisang itu kita itu kan harus dipong dulu ya di bagian kasir itu, baru kita tahu harganya gitu. Jadi kenapa Mbak Tuti saat anaknya mengambil pisang ini nggak bunyi, karena nggak ada barcode-nya ya guys ya. Nah itu termasuk buah-buah apapun ya guys ya, itu nggak ada barcode-nya. Tapi kejadiannya kalau misalkan anak kalian ngambil barang yang ada barcode-nya, itu kayak pastikan saat kalian keluar kalian akan ditahan dan ditangkap. Karena apa? Karena bunyi barcode-nya guys. Titit. Karena belum di-scan ya guys ya. Nah, oke kita antisipasi dulu. Kalau misalkan anak kalian ambil barang yang ada barcode-nya ya guys ya, terus pas keluar bunyi, apa yang harus kita lakukan? Ya kita harus kembalikan, kita jelaskan kalau saya nggak tahu, maaf, ini anak saya yang mengambil, ini anak dadai saya yang ngambil. Kalau misalkan kamu memang punya uang di dompet, bayarlah dengan uang yang ada di dompetmu dan bilang maaf sama kasirnya ya guys ya. Tapi posisinya kalau kita kan nggak punya duit ya guys ya, kadang majikan itu pelit kalau ngasih uang belanja pas-pasan dan kita nggak ada nih uang untuk membayarnya, kita wajib telepon majikan kita, ngomong, "Bos, saya kelolosan nih, anak kamu ngambil barang dan saya nggak tahu," sampai pada akhirnya bunyi. Jadi biar nanti majikan itu ngobrol sendiri sama pihak supermarketnya. Ya nggak tahu, bisa transfer ya guys ya, bisa apa, kan majikan kan punya transfer ya guys ya. Nah saya nggak bawa uang bos, gimana nih? Nah nanti majikan bisa transfer ke Waihong ya guys ya, untuk menyelesaikan saat itu. Setidaknya kamu harus katakan sejujurnya saat barcode itu bunyi ya guys ya. Nah kalau misalkan posisinya kayak Mbak Tuti nih, ini solusi buat Mbak Tuti ya. Nah sudah ada di rumah pisang itu, ini kan ibaratnya kan kita sama aja mencuri ya guys ya, walaupun 5 pisang. Saat kita ngomong jujur sama majikan nggak memberikan solusi yang baik, apa sih yang dilakukan Mbak Tuti? Oke, kayak Tisam kasih tahu ke Mbak Tuti, 5 pisang itu nggak mahal-mahal amat ke Mbak, $20 juga masih kembali saya rasa. Oke, nanti kalau misalkan anak Mbak Tuti itu pergi ke sekolah, Mbak Tuti balik lagi ke Waihong, jangan bawa pisang yang ada di rumah, jangan Mbak. Kamu ambil pisang yang ada di Waihong tersebut, kamu ambil 5 biji atau 6 biji ya, yang ada di situlah. Kamu bayarkan ke kasir. Oke, sudah terbayar ya. Nah, sudah terbayar, kamu balik lagi tuh ke ke daerah pisang tersebut dan kembalikan pisang tersebut di tempatnya. Kamu cuma bawa risit notanya saja. Itu artinya pisang yang ada di rumah majikan kamu sudah terbayar dan kamu boleh makan, dan itu insya Allah bukan hasil mencuri. Udah Mbak, sesimpel itu aja masalahmu itu. Oke, gampang kan? Iya, ini buat warningnya kepada kita yang bawa anak ke supermarket untuk lebih hati-hati ya. Jaga, apalagi bawa-bawa nenek juga sama aja guys. Kadang nenek-nenek juga usil guys, iya guys. Nyomot gitu, nyobain kelengkeng satu.
Kalau misalkan kejadiannya kayak gitu, kamu tegur nenek kamu, jangan kayak gitu lagi ya, nggak boleh. Kamu beli kalau misalkan kelengkeng, misalkan ada kelengkeng nih, nenek kamu nyomot tuh, cobain tuh di supermarket. Kamu tahu keadaan seperti itu, kamu belilah sedikit aja, setidaknya kamu membayar apa yang sudah nenek kamu makan. Oke, belajarlah untuk bersikap jujur ya guys ya. Belajarlah untuk bersikap sportif supaya rezeki kita berkah. Sepakat ya. Oke, mungkin itu aja sharing Kaisam hari ini. Kaisam udah kepanasan guys. Kaisam undur diri dulu ya. Pamit. Assalamualaikum. Bye bye. See you next video.